resep obat. Dan pengalaman saya, resep obat itu biasanya untuk 3 hari gitu ya. Untuk 3 hari biasanya. Dan biasanya di label obat ataupun saran-saran dokter ditulis di label obat, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Itu kalau 3 hari tak sembuh, penyakit fisik kita 3 hari tak sembuh, disarankan jika sakit berlanjut 3 hari tak sembuh, hubungi dokter kembali. Itu baru 3 hari tak sembuh penyakit fisik kita. Bagaimana kalau hati kita yang sakit? Sudah berapa hari kita punya penyakit hati? Iri, ria, dengki, takabur, sombong, ujub, namimah, ghibah, fitnah. Sudah berapa hari penyakit itu menjangkit kita? Sudah berapa hari, sudah berapa pekan, sudah berapa bulan, sudah berapa tahun kita punya penyakit itu? Kenapa kita tidak terburu-buru untuk membersihkannya, untuk mengobatinya? Padahal penyakit hati itu jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Separah apapun penyakit fisik kita, kanker otak kah, kanker paru-paru kah, kanker payudara kah, kanker ginjal kah, semua penyakit itu, rasa sakit itu menggugurkan dosa, mengangkat kemuliaan seorang hamba. Beda dengan penyakit hati jika sudah terjangkit di dalam diri kita. Sebaliknya, kalau penyakit fisik menggugurkan dosa-dosa, penyakit hati menggugurkan kebaikan dan pahala-pahala. Kalau penyakit fisik menambah derajat kemuliaan seorang hamba, penyakit hati kalau sudah terjangkit merendahkan derajat seorang hamba di dunia dan akhiratnya. Maka sangat perlu kita untuk menjaga kebersihan hati dan kesehatan hati kita. Dan yang mengotori hati kita itu paling tidak ada 2. Yang mengotori hati kita ada 2. Yang pertama adalah terlalu cinta pada dunia. Terlalu cinta pada dunia. Ketika Ustaz Muhsin ditanya, Ustaz, pilih mana? Mobil Fortuner atau mobil Xenia? Ustaz pasti memilih Fortuner dong. Kalau Bang Laviko pilih mana? Fortuner atau Xenia? Fortuner ya? Fortuner atau naik Honda? Fortuner dong. Itu rasional. Tidak dilarang. Boleh. Silakan kita punya dunia. Silakan punya mobil mewah. Silakan punya rumah mewah bertingkat-tingkat, kalau bisa sampai 4. Silakan. Tapi yang tak boleh ketika dunia ini mengotori hati kita. Apakah ketika engkau naik Fortuner, naik CR-V atau naik mobil, engkau ada rasa-rasa supaya dipuji orang, supaya dihormati orang, supaya teriak keren di hadapan orang, sehingga ketika dia pergi pesta kondangan, dia akan sebisanya memarkir mobilnya supaya orang nampak kalau dia yang turun dari mobilnya. Bahkan ketika dia kondangan pengantin baru, dia betul-betul parkir di depan pintu masuk pengantin supaya orang nampak bahwa wow, kotor hati karena dunia banyak. Dia tinggalkan mobilnya di parkir, dia bekerja, dia tinggalkan mobil mewahnya di parkir, teringat mobil terus. Supionnya nanti hilang lah, nanti lecet lah. Pikiran ke mobil saja. Berarti mobil telah mengotori hati kita. Bahkan biaya perawatan mobil lebih besar daripada sedekah kita.
Itu ciri-ciri dunia telah mengotori hati kita. Ustaz tadi katakan silakan punya mobil, tapi saat mobil mengotori hatimu, membuat sakit hatimu, dengan timbulnya penyakit-penyakit ujub sombong, supaya dipuji orang, dihormati orang, maka gak usah naik mobil, karena engkau gagal menerima ujian mobil itu. Naik taksi saja deh. Naik taksi saja deh. Tapi ternyata banyak juga orang naik taksi, sakit juga hatinya, kotor juga hatinya. Terlebih kalau turis-turis asing datang ke Indonesia untuk berwisata, ketika mereka naik taksi betul-betul melihat pemandangan bang sepanjang jalan. Gunungnya indah, pantainya indah, air terjun yang mantap, hutan-hutan yang menghijau, sepanjang jalan matanya menuju pemandangan. Tapi kita orang-orang yang kotor hatinya naik taksi, matanya kemana? Matanya hanya satu tujuan, yaitu argo yang terus berjalan semakin jauh, semakin mahal. Aduh, sudah deh, kalau tak bisa naik taksi, udah naik angkot saja deh. Kalau dengan naik taksi kotor hati kita, kalau naik taksi rusak hati kita, sudah deh, naik angkot aja, naik oplet aja, naik bus kota aja, naik TRP saja. Tapi ternyata banyak juga orang naik angkot, rusak juga hatinya. Jadi bukan dilihat dari mewahnya yang dia dapat, ketika dia hanya bisa naik angkot pun ternyata bisa merusak hati. Dia sembunyi-sembunyi naik angkot. Supaya apa? Nanti nampak orang, mau taruh mana muka kau. Malu dong. Apa malu? Naik Fortuner, naik angkot sama. Apa tujuan transportasi? Mengantarkan seseorang ke tujuan. Angkot fungsinya itu, Fortuner fungsinya sama. Beda fungsinya. Tapi kadang-kadang karena naik Fortuner kita ujub, kita sombong, kita riak, naik angkot saja. Tapi banyak juga naik angkot, pas turun dari angkot nggak di depan rumah, malu nampak tetangga. Berarti engkau tak mensyukuri bahwa itulah engkau mampu. Dunia banyak mengotori hati kita. Hadirin yang Allah muliakan, silahkan apa yang telah Allah tetapkan seperti dunia ini, Masya Allah. Dunia ini Bapak Ibu telah Allah jamin. Kita ulangi lagi, dunia telah dijamin. Bahkan binatang melata pun telah dijamin rezekinya. Binatang melata, tidak ada binatang melata satu pun di dunia kecuali Allah jamin rezekinya. Lihat seekor cicak, ada cicak? Tidak ada. Cicak hanya Allah kasih ikhtiar membuka mulut, kemudian menjulurkan lidah. Datang tuh nyamuk, datang tuh serangga untuk makannya, untuk hidup. Lihat seekor laba-laba, Allah hanya kasih ikhtiar dengan ludahnya membuat sarang yang lengket. Allah datangkan tuh serangga-serangga nempel di sarangnya, Allah kirimkan. Kita juga manusia, Allah tetapkan rezeki kita. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Allah telah tetapkan rezeki kita di langit. Allah telah jamin dunia kita di langit. Sebelum kita lahir ke dunia, Allah jamin rezeki kita, Allah jamin dunia kita. Terus kalau dunia dijamin, kenapa kita sibuk mengejar yang telah dijamin? Sedangkan yang belum dijamin apa? Akhirat kita. Maka dunia ini Allah berikan, Allah peruntukkan untuk manusia sebagai khalifah fil ardh, untuk Allah, menuju Allah. Mobil Fortuner adalah alat menuju Allah. Rumah mewah adalah alat baiti jannati, supaya kita mencetak generasi yang soleh dan tangguh di dalam rumah kita. Jangan sampai dunia mengotori hati kita. Dunia ini sementara. Dunia ini sebentar saja. Tidak ada satupun dalil hadis Al-Quran ijma'
yang menyatakan kalau punya mobil mewah itulah yang terhormat dan mulia. Kalau punya rumah mewah itulah yang terhormat dan mulia. Kalau punya jabatan tinggi itulah yang terhormat dan mulia. Tak ada. Direktur, manajer, owner, engkau bukan orang paling mulia dan terhormat. Yang paling terhormat adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling taat pada Allah, yang paling tunduk kepada Allah, yang paling takwa kepada Allah. Dan Rasul bersabda, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di hati. Dan ketika dunia yang telah dijamin mengotori hati kita, takwa itu tak akan kita raih, jamaah. Yang kedua yang mengotori hati kita adalah kegagalan manusia mengendalikan nafsu. Nafsu dan hati. Masya Allah, hati itu selalu cenderung untuk taat pada Allah, untuk tunduk kepada Allah. Sedangkan nafsu itu ada 3 kondisinya. Ada inna nafsa la ammaratun bisu. Kita semua punya nafsu untuk berbuat keburukan. Kita sering punya dorongan untuk berbuat maksiat. Ya menurut dia, ya mungkin saja. Saya yakin dia punya nafsu ammarah. Ada godaan untuk berbuat maksiat. Ada godaan terhadap matanya untuk memandang apa yang tak boleh dipandang. Ada godaan pada tangannya mengambil sesuatu yang tak boleh diambil. Itu kita semua ada. Namun itulah yang kita kendalikan. Ketika hati dan nafsu selalu berseberangan, maka itulah kita berperang. Kata Rasulullah, peperangan sebenarnya bukan peperangan Uhud, peperangan terbesar bukan peperangan Badar, tapi peperangan terbesar kita adalah berperang melawan nafsu. Saya mau tanya, nafsu itu inginnya tidur atau tahajud di malam hari? Hati kita yang paling dalam sebenarnya telah diketuk oleh Allah supaya bangun, tapi nafsu kita, amarah kita mendorong tidurlah, enak tidur nih, dingin, musim hujan. Nafsu itu yang mau dilawan, itu yang mengotori hati kita. Nafsu itu menginginkan kalau berjamaah ayatnya pendek atau panjang. Nafsu menginginkan ayatnya pendek-pendek sajalah, supaya cepat selesai sholat, supaya cepat aku beraktivitas dunia. Itu masih banyak kerjaan menumpuk, masih ada tugas ke sana, mau sarapan, mau makan semacam-macamnya. Di situ kita melawan. Bahwa hati itu inginnya lama-lama dengan Allah, hati itu ingin berpaut dengan Allah, ingin berduaan dengan Allah, tapi nafsu ingin segera selesai sholatnya. Hadirin Allah muliakan, untuk itu nafsu dan dunia ada sesuatu yang mengotori hati kita. Ada juga nafsu yang disebut dengan ammarah, lawwamah. La uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsu ini nafsu yang mendorong seseorang untuk menyesali perbuatannya. Ini bagus ya, ini bagus. Ketika kita mencuri, menyesal, ya Allah ampunkan aku, ya Allah aku akan mengembalikan apa yang aku curi. Itu lawwamah namanya. Ketika mata ini memandang aurat wanita yang tak boleh dilihat, terpandang, itu nafsu amarah awalnya. Tapi hatinya mendorong nyesal, ya Allah astagfirullah, ya Allah ampunkan dosa mataku, ya Allah. Itu lawwamah namanya, nyesel dia. Ya Allah, misalnya terceploskan kata-kata yang kasar, kata-kata memaki, kata-kata menyinggung, misalnya sampai 5, 6, macam-macam sekarang kata-kata ya kan. Dia langsung astagfirullah, ya Allah ampunkan. Itu lawwamah namanya. Tapi ada yang namanya nafsu mutmainnah, tenang. Ya ayat Tuhan, nafsu mutmainnah, Masya Allah. Dia tenang. Meskipun gajinya tak keluar sampai tanggal 25 besok, semoga keluar, tapi dia tetap tenang. Walaupun tanggal 25 gajiku, walaupun bulan depan keluarnya gajiku, dia tenang. Kenapa tenang? Nafsunya tenang. Kenapa? Karena dia yakin rezekinya dijamin. Walaupun ada penyakit corona mewabah, dia tetap tenang.
kalaupun aku kena, itu sebagai pengukur dosa. Kalau aku tak kena, ini sebagai kesyukuran yang mendalam. Alhamdulillah Allah beri kesehatan. Tenang hatinya. Ayahnya meninggal, ibunya meninggal, istri, suami, anaknya meninggal, dia tetap tenang, mutmainnah, karena dia yakin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tetap tenang karena dia yakin memang kita pasti mati. Untuk apa kita menggalau berlarut-larut dalam air mata kesedihan? Dia tetap tenang. Dibicarakan orang, dikibah orang, dijelek-jelekan orang, tidak usah balas, amarah itu. Tapi tetap mutmainnah, tetap tenang, sudahlah. Kalau mereka menggibah kita, dia sedang mentransfer pahalanya kepada kita. Dia sedang mengambil bangkai dari diri kita, yaitu dosa-dosa kita. Tenang saja. Tapi dengan mutmainnah luar biasa. Semoga kita mencapai level mutmainnah. Amin. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sudah pukul 8.